Hari Sabtu adalah Gunung Rinjani, titik tertinggi di Pulau Lombok, adalah surga bagi para pecinta alam. Panorama kawahnya, danau Segara Anak, dan jalur pendakiannya jadi magnet wisata dunia. Namun, setiap langkah di lerengnya membawa risiko. Pendakian ke Rinjani bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga kesiapan mental dan pengetahuan tentang alam. Sabtu, 21 Juni 2025. Seorang turis asal Brasil, Juliana Marins, berusia 26 tahun harus menghadapi nasib tragis di lereng kawah Rinjani. Namun, kisah ini tidak hanya tentang kematian, tetapi juga tentang keberanian seorang pemandu muda bernama Ali Mustafa. Ali Mustafa, 20 tahun, tak pernah membayangkan hidupnya akan menjadi sorotan internasional. Pemuda asli Jawa Tengah ini dibesarkan dalam kesederhanaan, jauh dari gemerlap kota, namun justru akrab dengan lereng gunung, kabut subuh, dan desir angin pegunungan. Ali pindah ke Senaru, Lombok Utara, saat usianya 10 tahun, mengikuti ayahnya yang sudah lebih dulu bekerja sebagai porter di jalur pendakian Gunung Rinjani. Saat teman-teman sebayanya di sekolah dasar sibuk bermain atau menonton televisi, Ali justru menjelajahi jalur berbatu Rinjani. Pada kelas 5 SD, ia mencatat pendakian pertamanya, mencapai titik Pelawangan. Sejak itu, setiap musim libur sekolah menjadi ruang bagi Ali untuk kembali naik gunung. Bukan untuk rekreasi, tapi untuk belajar. Pendakian ke-6 adalah momen bersejarah. Ali berhasil menapakkan kaki di puncak Rinjani untuk pertama kalinya. Usianya saat itu masih belasan tahun. Namun keberanian, ketahanan fisik, dan insting alaminya membuatnya disegani oleh para porter yang jauh lebih tua. Sebelum resmi menjadi pemandu pendakian pada tahun 2023, Ali sempat bekerja sebagai waiter di Gili Trawangan. Ia belajar melayani wisatawan, memahami karakter turis asing, dan memperhalus kemampuan berkomunikasinya, modal penting bagi seorang guide profesional. Di sela-sela pekerjaan itu, ia tetap rutin naik turun Rinjani. Bahkan sebelum menjadi guide, Ali telah mendaki gunung setinggi 3.726 meter itu sebanyak 17 kali. Ketika akhirnya dipercaya menjadi guide, Ali bukan sekadar pendamping jalan. Ia adalah penjaga, penunjuk arah, sekaligus sahabat bagi para pendaki. Reputasinya baik. Banyak wisatawan memuji kerendahan hati, pengetahuan medan, dan kesigapannya dalam menghadapi situasi darurat. Namun semuanya berubah ketika tragedi menimpa Juliana Marins, pendaki asal Brasil. Nama Ali mendadak jadi bahan pembicaraan publik. Kemana guide-nya? Menjadi pertanyaan yang menggema di media sosial. Kini, setelah keheningan dan tekanan yang menyelimuti, Ali muncul ke permukaan. Bukan untuk membela diri, tapi untuk menyampaikan bahwa ia, sama seperti banyak pemandu muda lainnya, adalah manusia yang bertumbuh, belajar, dan masih menyimpan luka dari pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Dalam wawancara eksklusif di podcast Curhat Bang Denny Sumargo, Ali Mustafa membeberkan detail formasi kelompok pendaki yang ia pimpin saat insiden tragis terjadi di Gunung Rinjani. Menurut penuturan Ali, Juliana tergabung dalam paket pendakian sharing 3 hari 2 malam bersama 5 pendaki asing lainnya. Total ada 6 orang dari berbagai negara yang tidak saling mengenal sebelumnya dalam satu rombongan yang dipandunya. Jadi, ini yang paling orang pengen dengar. Pada saat kejadian, itu posisinya pada saat berangkat dari bawah, itu ada berapa orang yang lu bawa? Untuk hari pertama ya, sebelum kejadian hari pertama itu saya bawa 6 orang. 6 orang ya? Ya, 6 orang itu, dan mereka itu beda-beda negara, bukan temenan sebenarnya. Oke, jadi 6 orang ini nggak ada yang misalnya 2 berteman? Iya, 2 yang berteman, tapi untuk si Juliana itu dia solo traveling, jadi nggak ada temannya dia itu. Oh, dia solo. Dia solo sebenarnya. Dia gabung. Ya, dia gabung sama grup yang lain, paket sharing. Paket sharing, dan itu memang ada di dalam harga promosi. Ya, promosi karena di sana itu kita memiliki 2 option, paket sharing dan paket private. Hari pertama berjalan lancar. Malam itu,
Mereka berkemah di Pelawangan, pada ketinggian lebih dari 2.600 meter di atas permukaan laut. Langit cerah, sedikit berkabut, udara dingin, namun tidak ada firasat buruk. Tak ada satupun isyarat bahwa tragedi tengah mengintai. Namun di balik ketenangan malam, Ali mulai memperhatikan sesuatu. Di antara keenam pendaki asing yang ia dampingi, Juliana tampak paling lemah. Langkahnya sering melambat, napasnya pendek, dan ia kerap tertinggal dari teman-temannya. Juliana mengaku ini adalah pendakian pertamanya, dan ia mendaki demi pemandangan indah Rinjani. Pagi itu, sekitar pukul 3.00 WITA, rombongan mulai summit attack dari Pelawangan menuju puncak. Perjalanan normal kurang lebih 3 jam menuju puncak. Medan berat, kabut turun, angin menggila. Juliana kembali tertinggal. Ia meminta izin untuk beristirahat sebentar di pinggir jalur. Hanya sekitar 3 menit dari posisi rombongan. Ali mengizinkan dan berkata, ia akan melihat 5 temannya di depan dan menunggunya di peristirahatan berikutnya. Ali tidak mendapati rombongan karena mereka sudah jauh ke depan berjalan dengan rombongan pendaki lain. Ali menunggu Juliana sambil menyalakan rokok. Namun setelah 15-30 menit, Juliana belum juga menyusul. Ali kembali ke titik istirahat, namun Juliana tak terlihat. Ia panik. Ali mulai mencari. Dalam pencarian itu, ia melihat cahaya senter berkedip jauh di bawah lereng dan mendengar suara minta tolong. Juliana jatuh. Jauh, sekitar 200 meter ke dalam jurang kawah. Mengetahui Juliana jatuh, Ali panik. Ia segera berlari menuju tasnya dan mengambil alat komunikasi untuk melaporkan kejadian tersebut ke perusahaan tempatnya bekerja. Ali juga meminta bantuan porter dan pemandu, guide, yang berada di lokasi untuk mencari tali, sementara ia terus menyemangati Juliana dan berpesan agar tetap berada di tempat. Namun tali yang dibutuhkan tidak tersedia di Pelawangan, sehingga mereka harus menunggu kiriman tali dari Sembalun. Sekitar pukul 2 siang, tali baru tiba. Sayangnya, karena medan yang sangat sulit, tidak ada satupun yang berani turun. Merasa bertanggung jawab, Ali memberanikan diri untuk menuruni tebing curam, meski tidak memiliki keahlian rescue. Namun usahanya gagal menjangkau Juliana karena tebing yang terlalu terjal dan kabut tebal yang menghalangi pandangan. Ali pun terpaksa kembali naik. Pukul 18.00 WITA, kabut mulai menipis. Saat itu, Ali kembali bisa melihat Juliana yang masih hidup, namun posisinya sudah semakin jauh ke bawah dan berada di dekat bibir jurang. Tim SAR lokal mencoba menjangkau korban, namun gagal karena medan yang berat. Di sana itu saya benar-benar panik sih. Itu. Saya benar-benar panik banget, dan setelah saya tahu itu saya langsung balik ngambil tas saya, karena kan tas saya biarin di sana ketika saya. Nggak ada orang ya? Ya, nggak ada orang. Saya balik ngambil tas saya. Saya ngambil HP saya juga, mencari jaringan untuk mengabari perusahaan tempat saya bekerja bahwa si Juliana itu jatuh gitu. Kita punya HT untuk informasi sama guide yang lain, sama perusahaan tempat saya bekerja. Jadi guide yang bareng naik sama saya, yang satu organizer, dia dari puncak langsung turun ke bawah. Dan kita diskusi di sana, dan kita mencoba untuk mencari tali yang ada di shelter Sembalun. Dapat talinya jam berapa? Kita dapat tali itu jam 2. 2 siang? Jam 2 siang. Itu tali dari Taman Nasional. Dari bawah. Dari bawah banget? Ya, dari bawah. Sembalun. Dari gerbang dah gitu. Dari resort. Aku lihat di video, itu kamu yang turun pertama? Ya, itu pertama kali saya yang turun di sana. Kamu pernah turun tebing? Nggak pernah sama sekali. Naik pohon aja saya nggak berani. Merasa bertanggung jawab jatuh kan begini deh, Bang. Guide-guide ini makanya saya counter sedikit. Kadang-kadang dibilang lalai. Guide-guide ini kalau ada sudah namanya tamunya yang jatuh, ya kan ini bukan kejadian ini saja kan, banyak kejadian kesleo kakinya apa. Selalu guide itu walaupun dia tidak kuat jadi kuat.
Nah, seperti itulah perasaannya si Ali ini. Makanya kemarin dia tidak berani jadi berani gitu. Seandainya ada tali yang melebihi dari tempat jatuhnya si Juliana ini, mungkin insya Allah lah bisa terbantu, bisa tertolongkan. Tapi karena tali itu yang dia pakai sama ini dengan apa adanya, terus menunggu tali yang lebih panjang lagi, tidak ada gitu. Seandainya ada itu seperti peralatan yang dipakai sama tim SAR ini, mungkin Ali walaupun dia bukan profesional rescue, tapi dia akan melakukan. Itulah seperti itu. Li, berarti kan rasa tanggung jawab aja yang bikin kamu turun ya? Ya, rasa tanggung jawab. Itu karabinet tahu cara pakainya? Saya nggak tahu sih. Kamu itu tahu gimana. cara ngeloknya? Nggak tahu. Ikat pinggang aja mungkin. Tunggu, gimana cara kamu turunnya? Kita cuman ya udah kita pakai, yang penting udah aman, udah nggak lepas pas di tali itu, makanya langsung saya mencoba turun ke bawah. Kan di situ gue lihat di video itu ada beberapa orang ya. Iya, beberapa Kenapa orang. nggak orang yang pernah yang bisa turun, yang udah bisa? Mereka nggak ada yang berani turun. Nggak ada. Oh, nggak ada. Karena di orang sana gitu. itu setelah sampai tali di sana, kita sempat diskusi juga dari tim rescue lokal lah gitu, dari porter lah gitu, dari Sembalun yang disuruh sama Taman Nasional untuk ngirim tali itu, tapi mereka nggak ada yang berani turun. Kenapa nggak berani? Nggak ada pengalaman. Turun tebing ya? Iya, nggak ada pengalaman turun tebing. Mereka itu. Dan kamu juga nggak punya pengalaman? Ya, saya nggak punya Tapi pengalaman, karena rasa tanggung tapi jawab saya berani. memberanikan diri lah. Setidaknya itu saya bisa memberikan pertolongan pertama untuk si Juliana itu. Hingga akhirnya di hari Selasa sekitar pukul 19 WITA, tim SAR Gabungan Lombok Timur bersama relawan tim Vertical Rescue akhirnya tiba di lokasi. Tim mendapati Juliana sudah semakin ke bawah hingga 600 meter dan sudah tidak bernyawa. Karena medan sangat sulit dan gelap total, tim SAR bermalam di tebing dan evakuasi Juliana dilanjutkan esok paginya. Setelah kejadian, sempat beredar isu bahwa Ali meninggalkan dan menelantarkan Juliana, bahwa ia lalai dan malah bersantai sambil merokok. Padahal, ia adalah orang pertama yang turun dengan tali. Ia juga yang berinisiatif mencari tali ke shelter. Ia bahkan turun tanpa pengalaman, hanya untuk menyelamatkan pendaki yang menjadi tanggung jawabnya. Beredar pula bahwa Taman Nasional Gunung Rinjani, TNGR, memblacklist Ali Mustafa sebagai pemandu. Namun, Asosiasi Tour Organizer Senaru menilai bahwa tindakan blacklist oleh TNGR terhadap Ali hanya bersifat sementara. Tujuannya adalah untuk memudahkan pihak terkait dalam meminta keterangan dan memperlancar proses penyelidikan. Sementara itu, Ali Mustafa mengaku belum menerima surat resmi maupun pemberitahuan langsung dari Balai TNGR terkait statusnya yang masuk dalam daftar hitam sebagai pemandu di Gunung Rinjani. Di ketinggian itu, saat kabut menelan suara dan pandangan, Ali menyadari satu hal. Terkadang, keberanian bukan soal keahlian, tapi soal hati yang tak sanggup membiarkan seseorang sendirian dalam bahaya. Dengan segala keterbatasannya, tanpa perlengkapan memadai, ia tetap mencoba. Turun perlahan, menyusuri lereng curam, sambil terus meneriakkan semangat, meski tak tahu apakah suara itu bisa sampai ke Juliana di bawah sana. Ali bukanlah penyelamat profesional. Ia hanya seorang pemuda 20 tahun, teramat muda, yang memiliki niat tulus untuk membantu. Dorongannya sederhana, rasa tanggung jawab sebagai pemandu, dan keengganan untuk membiarkan seseorang menyerah sendirian di tengah alam yang buas. Dan Juliana, ia datang ke Rinjani bukan untuk menaklukkan, tapi untuk mengagumi. Mendaki untuk pertama kalinya, demi merasakan langsung pesona gunung yang begitu sering hadir di layar dan cerita orang lain. Ia mungkin bukan pendaki paling kuat di rombongan. Ia sering tertinggal. Tapi tekad dan rasa ingin tahunya membawanya sejauh itu. Sampai akhirnya, langkah kecilnya tergelincir dan hidupnya berakhir. Rinjani mengajarkan banyak hal hari itu. Bahwa alam indah, tapi tak pernah bisa ditebak. Bahwa dalam kebersamaan, selalu ada sosok yang memilih bertahan di belakang, menjaga mereka yang tertinggal. Bahwa satu keputusan untuk turun menolong, meski tak tahu bagaimana akhirnya, adalah bentuk kasih paling murni dari seorang manusia. Pendakian ini mungkin menjadi yang pertama dan terakhir bagi Juliana. Namun kisahnya akan tetap hidup.
dalam kenangan para pendaki, dalam bisikan angin rinjani, dan dalam hati siapapun yang percaya bahwa di balik setiap tragedi selalu ada cahaya keberanian, ketulusan, dan kemanusiaan.